Pak Andi mendengarnya kapan, Pak? Dan bagaimana? Boleh cerita berbagi sama kita soal kabar itu kemudian sampai ke telinga Pak Andi? Ya, terima kasih banyak. Tentu pada hari H, sebelum hari H, kami masih melakukan pelantikan bersama. Beliau melantik beberapa kepala daerah ya. Terus malam sebelum pelantikan itu, beliau menitip pesan kepada saya. Beliau menyampaikan bahwa untuk tolong mewakili saya di HUT salah satu kabupaten di Sinjai. Jadi ketika selesai pelantikan, maka saya bergegas ke wilayah. Saya bilang, izin Pak Bu, saya berangkat dan saya langsung menuju ke Sinjai, dan mendengarnya pada waktu masih dalam perjalanan menuju ke lokasi ada HUT kabupaten. Bagaimana reaksi Bapak waktu itu? Shock sekali Mas, bahkan sekarang saya cerita pun masih tetap shock. Dan paling tidak bahwa sampai pun kegiatan HUT itu masih kurang bagaimana ya, ketika menghadiri acara dan pidato kurang konsen, dan akhirnya saya bergegas balik ke Makassar. Ya. Oke, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Bapak sebagai PLT Gubernur? Sekarang jadi langkah pertama ini adalah tentu bagaimana mengumpulkan seluruh OPD, kepala OPD kami, dan tentu memberikan arahan-arahan bahwa kami tetap tenang bekerja, kemudian tetap bagaimana menghargai proses-proses hukum terjadi. Tentu kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan bersama para OPD untuk mendoakan beliau yang terbaik. Itu aja Mas. Kemudian kami membahas tentang beberapa hal yang tentu menjadi perhatian, yang pandemi dan program prioritas, kemudian persoalan-persoalan lain yang dianggap masalah PEN, kemudian ekonomi nasional yang dianggap tidak boleh, dan tentu terakhir adalah masalah pelayanan kepada publik yang tidak boleh terhenti dalam roda pemerintahan. Pak Wagub, sampai sejauh ini dampak langsung terkait dengan operasi tangkap tangan Pak Nurdin Abdullah, bagaimana Pak? Apakah dampaknya cukup besar langsung kepada struktur dan sistem yang bekerja di Sulawesi Selatan? Ya, secara dampaknya memang istilahnya tentu struktur-struktur di bawah tentu pasti ada dampak ya, istilahnya termasuk shock ya, mungkin sama seperti saya juga sebagai wakil beliau, dan juga secara dampak juga saya sebagai wakil gubernur tentu setelah bersama lama dengan beliau, mulai dari kampanye dan sebagainya, kemudian kami berjuang bersama membangun dan sebagainya, tiba-tiba ini kami harus menanggung maksudnya menjalankan sendiri sebagai PLT sekaligus wakil gubernur di di provinsi ini ya. Tetapi kita tentu menghimbau dan memberikan bagaimana tetap supaya tetap tegar, kemudian tetap mendoakan kepada beliau. Terkait dengan proyek yang berlangsung, infrastruktur di Pantai Bira misalnya, dan mungkin ada yang terkait dengan kasus ini secara langsung, apakah masih diteruskan? Statusnya bagaimana dengan proyek-proyek ini? Status proyek ini kan sebenarnya bertahap ya. Jadi pembangunannya termasuk bertahap. Semua infrastruktur di Sulawesi Selatan kan kita membangunnya memang parsial ya. Ada yang berapa kilo dulu, tahun depannya berapa kilo lagi, kemudian berikutnya berapa kilo lagi. Tapi tentu adalah tergantung kemampuan keuangan kita ya. Jadi pada prinsipnya adalah kita melihat tergantung pada kebutuhan masyarakat. Baik. Yang paling prioritas ya.